Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfa, kelas 5C dari Sekolah SDN Sariwangi, akan mengkisahkan kisah Nabi Musa. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja yang bernama Fir'aun. Ia terkenal akan kezaliman dan kesombongannya, sehingga sewenang-wenang memperbudak penduduknya. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Khawatir akan mimpinya tersebut, ia memanggil ahli sihir dan peramal. Peramal mengartikan mimpi tersebut akan terlahir bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan kaum Mesir. Firaun pun sangat takut. Ia memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang lahir. Musa pun lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibu Musa pun mencari tempat jauh dari tentara Raja Zalim. Ibu Musa menyusui dan meletakkan di peti di tepi sungai. Musa pun diutus Allah untuk menyuruh kaum Bani Israel beriman kepadanya. Tapi Fir'aun yang saat raja tersebut memerintahkan Bani Israel, ia menantang Musa untuk bertanding melawan ahli sihirnya. Tukang sihir Fir'aun pun dapat mengeluarkan ular dari tongkatnya. Musa pun diberi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengubah tongkatnya menjadi ular-ular besar dan mengalahkan tukang sihir tersebut. Mukjizat Nabi Musa pun diperlihatkan di lain suatu ketika. Raja Nabi Musa dikejar oleh Raja Fir'aun dan mereka terpojok di lautan yang sangat dalam. Dengan tongkat dan mukjizat dari Allah pun Musa bisa membelah lautan menjadi dua bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Farhan Kailani akan menceritakan sebuah kisah Nabi yang bernama Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Nama Ishak memiliki arti tertawa atau tersenyum. Nama tersebut diambil dari ibunya yang tersenyum ketika mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril. Nabi Ishak lahir di kota Hebron di daerah Kan'an pada tahun 1897 SM. Nabi Ishak alaihissalam memiliki saudara yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak merupakan nabi sekaligus pemimpin yang soleh bagi kaumnya, yaitu kaum Kan'an. Nabi Ishak alaihissalam berdakwah dengan caranya yang lemah lembut serta beliau pandai memikat hati orang. Ramah dan takmah, sehingga ajaran agama Islam yang disampaikan pada dirasakan dimanfaatkan. Nabi Ishak alaihissalam menikah dengan Rafqa yang melahirkan dua anak kembar. Anak pertama dari Nabi Ishak alaihissalam bernama Is, yang memiliki arti awal. Sementara anak keduanya diberi nama Yakub. Nabi Yakub merupakan nabi pertama yang berasal dari sulbinya. Hal tersebut ditulis dalam buku yang berjudul Umur dan Silsilah Para Nabi oleh Jihad Muhammad Hazad. Berita gembira terhadap kelahiran Yakub disampaikan oleh para malaikat kepada kakeknya, Ibrahim dan Sarah. Nabi Ishak wafat di Hebron, Palestina ketika usianya mencapai 180 tahun. Nabi Ishak alaihissalam memiliki sifat yang damai, santun, ramah, tentram, dan sejahtera kepada umatnya.
Hal tersebut bagaimana caranya dalam menyampaikan dakwah dengan bersikap damai seperti Nabi Isa alaihissalam, maka akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan sesamanya, sehingga hidup kita akan menjadi tentram dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Bidari dari SDN Sariwangi akan menceritakan kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim yang paling mulia dan paling sabar karena rela berkorban untuk disembelih demi menyanggupi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari seorang perempuan bernama Hajar. Hajar mulanya bukan istri Nabi Ibrahim, melainkan budak yang dikenal oleh Sarah, istri Nabi Ibrahim. Rupanya Nabi Ibrahim akan mendapat anak dari Hajar atas izin Allah Subhanahu wa taala dan Sarah. Nabi Ibrahim pun bersama Hajar memiliki seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Begitu Ismail lahir, ia dan ibunya harus pindah dari Palestina ke lembah Gunung Faran di Mekah, Arab Saudi. Nabi Ibrahim sesekali mengunjungi mereka. Ketika Ismail sudah besar, Nabi Ibrahim yang tengah mengunjunginya menyampaikan mimpi atau wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Asy-Syaffat ayat 102 sebagai berikut. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Ismail yang mendengar hal ini rupanya langsung meminta ayahnya untuk mengejar perintah Allah. Nabi Ibrahim kemudian membawa Ismail dan menajam pisau yang akan digunakan untuk menyembelih putranya. Ismail pun dibaringkan dan segera disembelih. Akan tetapi goresan pisau Nabi Ibrahim rupanya tidak melukai leher Ismail. Ismail kemudian meminta Nabi Ibrahim melakukannya dengan memejamkan mata. Kemudian Allah memberikan seekor kambing untuk disembelih menggantikan Ismail. Sikap Nabi Ismail yang rela dikorban pun menjadi teladan bagi seluruh muslim di dunia. Peristiwa ini kemudian menjadi cikal bakal dari ibadah kurban yang diperingati pada hari raya Idul Adha dalam Islam setiap tahunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Naurasolaya dari kelas 5B SDN Sariwangi. Saya akan membacakan dongeng berjudul Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh hidup pada zaman yang jauh sebelum Islam dan bertugas menyampaikan agama Allah kepada umat manusia di masa lalu. Pada masa itu, umat manusia hidup dalam keadaan yang sangat jahat dan tidak berakhlak. Mereka menyembah berhala dan melakukan banyak perbuatan dosa. Nabi Nuh mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa mereka. Allah pun memberikan waktu kepada umat manusia untuk memperbaiki diri dan kembali kepada jalan yang benar. Namun saat waktu yang telah ditentukan tiba, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari banjir yang akan terjadi. Nabi Nuh mematuhi perintah Allah dan membangun kapal tersebut. Ia juga meminta keluarganya dan orang-orang yang masih percaya padanya untuk bergabung dengan dirinya di kapal tersebut. Namun, sebagian besar kaum Bani Rasyid tidak mempercayai Nabi Nuh dan menolak ajakan untuk bergabung. Akhirnya, ketika banjir besar datang, kapal Nabi Nuh menjadi satu-satunya tempat perlindungan dan keselamatan. Banjir yang dahsyat menghancurkan semua yang ada di tempat tersebut, termasuk umat-umat yang durhaka dan tidak memindahkan ajakan Nabi Nuh. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di sebuah gunung dan Nabi Nuh keluar dari kapal bersama keluarganya, 70 pengikutnya dan binatang-binatang yang dijinakan. Dari dongeng ini kita diajarkan untuk tidak bersikap angkuh atau sombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kurota ini dari kelas 5B
Saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memerintahkan semua makhluk yang ada di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam. Semua mematuhinya terkecuali iblis. Iblis merasa bahwa mereka lebih mulia daripada Nabi Adam. Akibat ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasannya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Setelah iblis tidak lagi di surga, Nabi Adam pun tinggal seorang diri di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam. Mengutip buku Kisah Para Nabi oleh Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam menjalani kehidupan yang indah di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat satu larangan Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, yakni untuk tidak memakan buah dari pohon kuldi. Sesuai janjinya, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar dikeluarkan dari surga seperti dirinya. Setelah memakan buah tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya. Mereka pun bersimpuh di hadapan Allah dan menyesali perbuatannya. Karena telah melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan melimpahkan rahmat kepadanya. Karena Allah Zat yang Maha Pengasih dan memberi ampunan kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Fatia Zahra dari SDN Sariwangi, akan menceritakan tentang kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun. Nabi Harun dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa, yaitu pada tahun 1396 sebelum Masehi di Mesir. Kemampuan Nabi Harun dalam berbicara lebih unggul daripada Nabi Musa. Karena itu, Allah mengutus Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah. Nabi Musa akan pergi bermunajat ke Tursina selama 40 hari. Harun saudaraku, aku akan menitipkan kaumku padamu. Jaga mereka jangan sampai mereka tersesat, kata Nabi Musa. Baiklah saudaraku, aku akan menjaga mereka agar mereka tidak tersesat, kata Nabi Harun. Tak lama kemudian Nabi Musa pun pergi. Saat Nabi Musa pergi, kaum Bani Israel mulai lupa diri. Kemaksiatan terjadi di mana-mana. Nabi Harun sudah memperingati mereka, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Saat Nabi Harun berdakwah, ia melihat seorang laki-laki sedang menyembah patung. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau menyembah patung? Ini adalah Tuhanku, Tuhanku yang baru. Nabi Harun marah. Lalu ia mencari si pembuat patung yang menyesatkan itu. Akhirnya ia bertemu dengan orang itu, ia bernama Samiri. Henti-hentinya Nabi Harun berdakwah kepada Bani Israel, tetapi mereka tetap melakukan kemaksiatan. Nabi Harun tidak putus asa, ia terus berdakwah dari pagi sampai pagi lagi. Waktu terus berjalan hingga akhirnya 40 hari telah berlalu. Nabi Musa kembali. Nabi Musa terkejut melihat kaum-kaumnya kini menyembah patung. Apa saja yang kau lakukan? Mengapa kau tidak bisa menjaga amanahku? Aku sudah berusaha untuk menjaga amanahmu, tetapi mereka tidak mendengarkanku, kata Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa berdakwah kepada Samiri. Ia mengingatkan kembali tentang kesalahan yang mereka perbuat. Tetapi Samiri dan pengikutnya tetap pada pendiriannya. Akhirnya mereka diusir oleh Nabi Harun dan Nabi Musa. Nabi Harun hidup 122 tahun. Dia wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa di daerah Atih. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, Bani Israel dipimpin oleh Yosua bin Nun. Ia meneruskan perjuangan Nabi Musa dan Nabi Harun agar Bani Israel tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari cerita ini, kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain dan kita tidak boleh pantang menyerah untuk menegakkan agama Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Lina Susanti dari SD Negeri Sariwangi. Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Ayub. Kisah Nabi Ayub disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Shad ayat 41 sampai 44. Dikisahkan Nabi Ayub adalah Nabi yang kaya raya di negerinya. Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada Nabi Ayub dan keluarganya. Hingga 20 tahun berlalu, Allah memberikan Nabi Ayub cobaan. Semua tanaman Nabi Ayub mati diserang oleh hama tanaman. Tanaman Nabi Ayub tidak tersisa. Namun Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan tetap rajin beribadah. Kemudian anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 18 orang meninggal dunia. Nabi Ayub sangat sedih. Namun ia tetap rajin beribadah dan tetap bersyukur pada Allah. Hingga pada suatu hari ketika bangun tidur, Nabi Ayub mendapati dirinya dipenuhi oleh luka yang tidak sedap dipandang mata. Namun Nabi Ayub tetap bersyukur dan bersabar. Hari demi hari Nabi Ayub tidak kunjung sembuh. Penduduk negeri itu mulai khawatir Nabi Ayub akan menularkan penyakitnya pada orang lain, hingga mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya untuk pergi pindah ke tempat lain. Kemudian Nabi Ayub dan istrinya pergi ke tempat lain. Di tempat itu Nabi Ayub tidak pernah berputus asa. Beliau selalu berusaha dan berdoa untuk kesembuhan dirinya. Namun Nabi Ayub tidak kunjung sembuh, sampai harta bendanya pun tidak tersisa. Hingga pada suatu hari istrinya merasa kasihan kepada Nabi Ayub. Dia meminta Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitnya. Namun Nabi Ayub sangat malu untuk minta kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak selama 20 tahun, sedangkan ujian yang dia terima belum sampai pada waktu itu. Hingga pada suatu hari Nabi Ayub merasa berat untuk beribadah karena penyakitnya. Kemudian dia pun meminta kepada Allah supaya menyembuhkan penyakitnya. Allah mewahyukan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke bumi, kemudian mandi dengan air yang keluar dari bumi itu. Nabi Ayub pun mandi dan minum dari air tersebut. Tiba-tiba luka di sekujur Nabi Ayub sembuh, dan Allah mengembalikan Nabi Ayub seperti usia Nabi Ayub pada waktu muda. Bahkan istrinya pun tidak mengenalinya. Penduduk di negeri Nabi Ayub mendengar kesembuhan Nabi Ayub. Mereka berbondong-bondong mengucapkan selamat dan membawa hadiah untuk Nabi Ayub. Nabi Ayub sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Nabi Ayub, bahkan mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub dan anak-anaknya seperti dulu lagi, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Shad ayat 43. Demikianlah kisah Nabi Ayub yang penuh kesabaran menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kita bisa ambil dari cerita Nabi Ayub adalah yang pertama, kita harus selalu bersabar dan bersyukur terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita juga harus yakin bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Dan kita pun harus terus berdoa dan berusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narti Kartika, anggota literasi GLN Garilis Jabar dari SD Negeri Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mengisahkan sebuah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah.
Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah Nabi Daud. Menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya. Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Suatu ketika, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing. Pemilik kebun ingin meminta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing. Mulanya, Nabi Daud alaihissalam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan. Namun, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak. Pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing, sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jalan itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kasih Nabi Sulaiman, terdapat sejumlah pelajaran yang dapat kita petik, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak kelebihan. Terima kasih. Saya Putri Edah Winawangsari. Saya akan menceritakan secara singkat kisah Nabi Idris. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantunya dalam berbagai kegiatan, misalnya mengangkat barang. Nah, dengan kecerdasan dan apa yang dimiliki oleh Nabi Idris, banyak sekali orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris, membuat kaumnya menjadi lebih makmur, karena terbantu dengan berbagai penemuan, salah satunya adalah untuk menjinakkan kuda. Perlu diketahui, Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Karena sebelumnya manusia belum mengenal pakaian. Bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan ketauhidan pada seluruh umatnya.